Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Sadria dari kelas 10 TDK 1 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan polimer. Apa itu polimer? Pengertian dari polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar terbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, polipropilena atau PP adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Nah, ini adalah contoh dari polimer. Propilena atau propena itu sebagai monomer, polipropilena sebagai polimernya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis polimer. Yang pertama ada polimer berdasarkan sifatnya, yaitu sintetis dan alam. Yang kedua ada polimer berdasarkan sifatnya, yaitu ada termoplast, termoset, dan elastomer. Yang ketiga itu ada polimer berdasarkan monomer, yaitu ada homopolimer, copolimer. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan dari jenis-jenis polimer. Yang pertama ada polimer alam yang berasal dari alam. Polimernya yaitu karet alam, monomer isoperna, dan sumbernya itu getah pohon karet. Yang selanjutnya ada protein, terus monomernya asam amino, sumbernya rambut sutra. Amilum, glukosa, beras, gandum, sagu. Selulosa, glukosa, kapas, kayu. Asam nukleat, nukleotida, DNA, RNA. Yang selanjutnya ada polimer sintetis. Polimer ini adalah yang bukan berasal dari alam, yaitu polimernya ada polietilena, monomernya etena, sumbernya bungkus plastik. Polipropilena, propena, botol plastik, tali plastik. Polistirena, strirena, styrofoam, PVC, vinil klorida, pelapis lantai, pipa palaron, PTV atau teflon, tetrafluorescena, gasket, panci anti lengket. Yang selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Apa sih reaksi polimerisasi itu? Reaksi polimerisasi itu adalah reaksi di mana molekul kecil atau monomer bergabung membentuk molekul besar atau polimer. Ada dua jenis nih polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Yang pertama ada adisi. Adisi itu umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Monomer yang direaksikan adalah senyawa alkena dan turunannya. Yang selanjutnya ada kondensasi. Nah, kondensasi itu menggabungkan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua jenis gugus fungsi reaktif. Nah, ada pembentukan polimerisasi yaitu dari pembentukan isoperna dan polistirena, etena, polietena. Yang selanjutnya ada asam adipat, heksametilediamina, nilon 66 akhir. Terus ada vinil klorida, PVC, dimetil tereftalat, etilena glikol, polietilena tereftalat, dan metanol. Nah, yang selanjutnya ada polimer silikon. Silikon adalah salah satu jenis polimer sintetik, yaitu suatu material yang dibentuk oleh molekul-molekul kimia yang berukuran kecil, monomer, dan tersusun secara berulang-ulang dalam jumlah tertentu. Silikon merupakan polimer yang dibentuk oleh ikatan antara atom silikon Si dan oksigen O sebagai rantai dan atom hidrogen atau senyawa hidrokarbon yang
terikat pada atom silikon sebagai rantai samping. Karena rantai utama silikon itu tidak mengandung atom karbon, maka polimer ini disebut atau digolongkan sebagai polimer anorganik. Nah, di elektronika, salah satu contoh polimer adalah konduktor. Ada kabel konduktor terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Konduktor merupakan bagian dari kabel yang berguna untuk mengantarkan arus listrik, sedangkan isolator merupakan bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik. Harganya biasanya itu satu gulung itu antara 112.500. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi polimer kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.